Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Semoga antum-antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang salah satu materi dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Strategi belajar mengajar. Saya Nurin Vera Roisah dengan NIM 47 dan teman saya Amira Haq dengan NIM 08. Baiklah, materi kita pada siang hari ini adalah tentang memahami komponen-komponen dan kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan tentang komponen-komponen dalam strategi pembelajaran. Proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang mana satu sama lain saling berinteraksi dan berinteraksi. Jadi antara satu komponen dengan yang lainnya itu sangat berkaitan. Nah, kemudian ada 7 komponen dalam strategi pembelajaran, antara lain yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Jadi tujuan ini diibaratkan sebagai jantung dalam struktur tubuh manusia. Jadi seperti itu pentingnya tujuan ini dalam suatu sistem pembelajaran. Kemudian dalam tujuan ini terdapat nilai-nilai yang akan berpengaruh pada peserta didik dalam kehidupan sosialnya. Seperti itu, maka dari itu tujuan merupakan komponen yang pertama dan yang paling utama. Kemudian komponen yang kedua adalah bahan pelajaran. Dalam konteks tertentu, bahan pelajaran merupakan inti dari proses pembelajaran. Seringkali proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Karena yang namanya proses pembelajaran berarti ada penyampaian materi di dalamnya. Tidak bisa dikatakan proses pembelajaran jika tidak ada materi atau pesan yang akan disampaikan. Kemudian komponen yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dicapai. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar ini terjadi interaksi antara guru dan murid. Namun yang lebih aktif adalah si murid. Guru hanya menjadi fasilitator dalam dalam kegiatan belajar mengajar ini. Kemudian yang selanjutnya adalah metode. Metode adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Jadi berhasil tidaknya materi tersebut tersampaikan kepada peserta didik itu tergantung pada metode yang dipilih oleh seorang guru. Kemudian komponen yang kelima adalah alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Alat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama alat dan yang kedua alat bantu pengajaran. Alat itu sendiri, yang dimaksud alat adalah seperti suruhan, perintah, larangan, dan lain-lain. Jika seandainya seorang guru memberikan pekerjaan rumah pada muridnya, kemudian harus dikumpulkan pada waktu tertentu, maka itu disebut alat. Kemudian alat bantu pengajaran, yang disebut alat bantu pengajaran adalah media seperti papan tulis, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah sumber pelajaran. Sumber pelajaran itu merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar. Sebab pada hakikatnya belajar adalah untuk mendapatkan hal-hal baru atau perubahan ya. Jadi sumber pelajaran ini merupakan tempat atau asal dari bahan pengajaran si guru, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses belajar mengajar. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Jadi dengan adanya evaluasi, guru akan mengetahui kekurangan
kekurangan, dan kebermanfaatan dari setiap komponen dalam proses pembelajaran. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di e-learning. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Nah, kriteria ini digunakan dalam memilih strategi yang tepat dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran terlaksana dengan baik. Nah, strateginya itu ada tiga. Ada tiga teknik. Yang pertama adalah orientasi pembelajaran yang akan dicapai. Maksud dari orientasi ini adalah tipe perilaku apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Misalnya, menyusun bagan analisis pembelajaran. Nah, yang kedua, pilih teknik atau metode pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan. Misalnya, setelah bekerja nanti peserta didik itu kita acu, arahkan dan kita tuntut dia pada program data komputer misalnya. Jadi dia tuh ada satu atau beberapa hal yang sangat dia kuasai gitu. Yang ketiga adalah gunakan media pembelajaran yang memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Artinya, dalam satu satuan waktu peserta didik dapat melakukan aktivitas fisik maupun psikis. Nah, sekian presentasi dari saya. Syukron, jazakumullah khairan.